Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Julier yang dirahmati Allah, Ibu Hajah, Bapak dan Ibu-ibu jemaah pengajian Majelis Taklim Al-Furqan Ahad pagi yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita tentu menyampaikan syukur kepada Allah Ta'ala. Tidak terasa hari ini sudah tanggal 18 Ramadan. Artinya tinggal mungkin 11 hari atau 12 hari lagi. Kalau kita dikarunia Allah umur panjang, kita akan dipertemukan dengan bulan Syawal. Mari kita mulai dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, di tanggal-tanggal segini itu marak-maraknya memang di mana-mana peringatan nuzul Quran. Menarik memang, saya cari-cari beberapa referensi kemarin. Ternyata di Indonesia itu peringatan nuzul Quran itu didasarkan kepada surah Al-Anfal ayat 41. Di situ memang Allah menyebutkan memang adanya ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul di hari Furqan. Kelihatannya memang pemilihan nama Furqan oleh Pak Haji dulu sangat bermakna, Pak ya. Karena Furqan itu diharapkan jadi pembeda. Tapi kalau kita lihat-lihat, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Pertama, memang Allah menginformasikan, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surah Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Nah, turun ini kalau dipelajari kelihatannya tidak direct, tidak langsung. Kalau saya pelajari dari jumhur ulama itu malah 3 tahap, Pak Habib. Pertama, Allah menaruh Al-Quran itu di Lauh Mahfuz. Kemudian pada malam Lailatul Qadar dari Lauh Mahfuz ditugaskan kepada Jibril untuk membawanya ke langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah. Dan itu turunnya sekaligus. Makanya bahasanya di surah Al-Qadar itu inna anzalna. Anzalna itu turun sekaligus. Nah, kemudian baru disampaikan kepada Rasul. Nah, turun kepada Rasul ini mungkin nanti kita lihat sedikit sebetulnya kapan sih? Karena hari Furqan itu, hari bertemunya 2 pasukan itu pada saat perang Badar. Perang Badar itu tahun kedua Hijriah. Artinya Rasul sudah 12 tahunan menjadi nabi. Tapi memang di Indonesia dulu kelihatannya itu yang dijadikan dasar kenapa peringatan nuzul Quran di Istana Negara kalau dulu. Tahun ini nggak ada ketik ya Pak Habib ya. Itu di Masjid Istiqlal sering-seringnya. Nah, tapi yang penting buat kita adalah Allah mengatakan Al-Quran itu Allah yang menurunkan dan Allah yang memeliharanya. Dan kepada Al-Quran itu Allah menegaskan la raiba fihi. Tidak ada keraguan. Menjadi petunjuk bagi orang yang takwa. Nah, orang takwa di sini diberikan definisi oleh Allah situ. Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang yakin kepada yang gaib. Kemudian mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rizki, yakin pada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan yakin atas kehidupan akhirat. Dan bulan Ramadan ini insya Allah saya dan kita semua beserta keluarga
diizinkan Allah untuk memperbaiki takwa itu. Karena bahasa Al-Quran la'alla itu artinya mudah-mudahan, semoga, agar. Selama sekian malam di sini kita lakukan pembahasan sebelum melakukan sholat tarawih. Itu salah satunya Rasul mengisyaratkan untuk menggapai takwa itu lewat ampunan Allah. Rasul mengisyaratkan man soma Ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Barang siapa yang bersiam dengan iman dan ihtisaban. Ihtisaban itu dengan ilmu yang cukup, dengan harapan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah, akan diampuni dosanya yang lalu. Sehingga dalam beberapa bahasan itu Pak Ustadz Adi Hidayat mengatakan di masyarakat kita kan sering sekali Ramadan itu dibagi 3 tahap ya Pak Rudi ya. Tahap pertama disebut dengan rahmah, tahap kedua disebut dengan maghfirah, tahap ketiga disebut dengan itqu minan nar. Kalau bahasanya Pak Adi Hidayat, saking palsunya hadis itu di buku-buku hadis palsu pun tidak ada. Kenapa? Sejak awal Ramadan sudah diisyaratkan Allah akan ampuni. Jadi maghfirah Allah itu sejak Ramadan kalau dilakukan siam itu dengan iman dan ihtisaban. Kemarin saya ketemu di YouTube seorang Amerika yang menemukan fakta ini. Dia menemukan Al-Quran kuno yang Masya Allah ternyata mirip sekali dengan yang, bukan mirip, mungkin identik gitu ya. Kalau nabi-nabi yang lain memang mukjizatnya khusus untuk ini saja. Tapi Al-Quran memang dikatakan oleh Allah, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Memang kalau kita lihat kemajuan teknologi Bapak Ibu sekalian, teknologi kertas itu baru ditemukan kira-kira tahun 670 Masehi. Begitu juga dengan percetakan. Jadi mesin cetak itu baru ditemukan di tahun 700-an. Jadi kalau orang Yahudi, Nasrani sama umatnya Nabi Daud, memang kitab itu adanya cuma di hafalan atau di catatan di kulit unta atau di kulit kayu gitu ya, atau di dinding. Nah yang bukti otentik Al-Quran, kitab suci memang di Al-Quran. Dan di beberapa ayat Allah mengatakan Al-Quran itu penyempurna. Jadi Zabur, Taurat, Injil itu ada di dalam Al-Quran. Bapak-bapak Ibu sekalian, kalau mau mendapatkan referensi yang lengkap tentang pembahasan kitab-kitab suci ini, itu di YouTube sekarang di Amerika ada seorang anak muda yang terkenal namanya Sabil Ahmad. Itu luar biasa tuh membahas Al-Quran dengan kitab-kitab lain. Karena salah satu kelebihannya, dia juga hafal Bible itu. Jadi kalau diskusi sama orang Kristiani, dia bukan anak hijau yang nggak ngerti apa-apa, tahu dia surat sekian, ayat sekian. Nah ini menyatakan kebenaran ayat Al-Quran, bahwa kata Allah, Allah yang menurunkan dan Allah yang memeliharanya. Saya cepetin aja. Nah pertanyaan yang dari dulu sampai sekarang memang dipertanyakan itu adalah kapan sebetulnya diturunkan? Maksudnya diturunkan kepada Rasulullah. Allah memberi clue, memberikan isyarat
di surat Al-Baqarah ayat 185. Apa kata Allah di situ? Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Untuk apa? Hudal linnas, petunjuk. Kemudian apalagi? Wa bayyinatin minal huda, penjelasan atas petunjuk itu. Wal furqan, dan furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian, di beberapa referensi ternyata kitab-kitab sebelumnya itu semuanya diturunkan Allah di bulan Ramadan. Kalau kepada Nabi Ibrahim dulu istilahnya tuh lembaran-lembaran, suhuf-suhuf. Tapi kepada Nabi Daud, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa itu sudah disebutkan kitab. Kitab Zabur kepada Nabi Daud itu malam ke-12 Ramadan. Kitab Taurat kepada Nabi Musa malam ke-16. Injil kepada Nabi Isa malam ke-13. Kemudian Al-Quran kepada Rasul. Nah, kapan itu? Ini kelihatannya perlu untuk ilmu kita, karena memang di Indonesia kita cenderung ritual. Nuzul Quran tanggal 17. Nah, pertanyaan kita memang sebetulnya kapan sebetulnya? Karena seperti saya sampaikan tadi, saya ketemu referensinya tanggal 17 itu dasarnya ini. Surah Al-Anfal ayat 41. Ketahuilah sesungguhnya segala sesuatu yang kamu peroleh sebagai pampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul dan kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, hari Furqan itu adalah kemenangan orang Islam dan kekalahan orang kafir pada saat perang Badar. Itu terjadinya memang hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Sebagian ahli tafsir memang mengatakan bahwa ayat ini mengisyaratkan pada hari permulaan, padahal di sini nggak disebutkan hari permulaan. Tapi salah satunya kelihatannya ya tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah itu. Sama seperti sebagian ulama menyepakati bahwa ayat terakhir yang diterima Rasulullah itu adalah surah Al-Maidah ayat 3 ketika haji wada. Al-yauma akmaltum lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini kata Allah, telah kami cukupkan untukmu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai din, sebagai agama. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya walaupun memang ada dasarnya, tapi lemah kelihatannya mengatakan bahwa Al-Quran itu pertama kali diturunkan tanggal 17 Ramadan. Makanya bagi Bapak dan Ibu sekalian yang diizinkan umroh di bulan Ramadan, amin, saya pengen juga tuh. Itu menurut kawan-kawan yang di sana, Pak Haji, nggak ada acara khusus di Tanah Suci itu tanggal 17 Ramadan itu. Itu hanya di kita di Indonesia dan sebagian Asia Tenggara. Nah, Bapak Ibu sekalian, diriwayatkan oleh Abu Qatadah ketika Rasulullah ditanya tentang siam sunat di hari Senin, puasa sunat di hari Senin, beliau menjawab, pada hari itulah aku dilahirkan dan pada hari itu pula turun wahyu pertama kepadaku. Nah, berdasarkan catatan, hari Senin di bulan Ramadan ketika Rasul pertama kali menerima wahyu itu ada 4. Tanggal 7, tanggal 14, tanggal 21 dan 28. Sebagian ulama mengatakan ada yang tanggal 24.
Bapak Ibu sekalian kalau mau nyoba mencari-cari referensi ya, itu sekarang lebih banyak, jangan ke Google Pak Aga, tapi carinya di ufit.com. Ufit.com itu lebih keautentikan Islamnya lebih kuat. Kalau Google itu lebih general ya Pak Bangun ya. Jadi kalau membuka data-data tentang Al-Quran, tentang Sunnah Rasul, itu lebih pas kalau dibukanya ufit.com. Nah di sana dikatakan memang tanggal 24. Tapi kalau mengacu kepada penjelasan beberapa ulama tentang kemungkinan malam Qadar atau Lailatul Qadar itu, kelihatannya waktu Al-Quran pertama kali diterima Rasul yang logis itu adalah tanggal 21. Nanti kita lihat kapan malam-malam Qadar itu. Yang di kita ya Pak Bangunnya kadang-kadang agak berlebihan. Malam Lailatul Qadar, padahal malam itu Laila itulah. Jadi malam Qadar atau Lailatul Qadar. Nah jadi ketika Rasulullah pertama kali menerima wahyu di Gua Hira, itu surah Al-Alaq ayat 1-5, itu diyakini bukan tanggal 17. Ini untuk sekedar ilmu buat kita. Sekedar referensi buat kita. Menambah keyakinan kita bahwa memang Al-Quran itu khusus. Bulan diturunkannya Al-Quran menjadi bulan yang khusus, bulan mulia, yaitu bulan Ramadan. Malaikat yang menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah menjadi malaikat yang mulia, paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Dan hari Al-Quran diturunkan itu jadi hari yang mulia, yaitu Lailatul Qadar. Nah pertanyaan berikutnya adalah, sekaligus atau berangsur-angsur sih? Karena kita tahu bahwa memang Rasul menerima Al-Quran itu selama rentang waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Mudahnya disebut dengan lebih kurang 23 tahun. Nah sebenarnya bagaimana? Kalau melihat ayat Al-Quran, itu sebetulnya jelas sekali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan, pada Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Di ayat lain juga disebutkan di surah Ad-Dukhan ayat 3, Allah katakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakan inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi. Nah kata-kata anzalna ini sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa itu maknanya adalah turunnya sekaligus. Dari mana ke mana? Disebutkan dari Baitul Izzah, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Artinya ada tahapan sebelumnya dari Allah meletakkannya di Lauh Mahfuz. Di mana itu? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas Jibril mendapat tugas menurunkan Al-Quran itu kepada Rasulullah pada malam Qadar itu dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu apa? Langit dunia. Dan kata-kata Lauh Mahfuz di dalam Al-Quran, kemarin saya coba cari, itu ada 16. Jadi turunnya Al-Quran itu katanya enggak gitu aja langsung Pak Bangun, ini 3 kali. Allah meletakkan di Lauh Mahfuz, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, baru dari situ ke Rasul. Nah ini yang ada cerita turunnya, makanya disebut dengan Asbabun Nuzul. Dan surat pertama yang diterima Rasulullah adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah apa itu malam kemuliaan? Allah yang jelaskan di ayat berikutnya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Waktu kita kecil-kecil dulu Pak Bangun, mungkin sama kayak di Mandailing atau di Sumatera Barat, itu memang sering diperingati tanggal 27. Kenapa? Karena kata-kata Lailatul Qadar di surah Al-Qadar ini ada 3 kali. Jumlah huruf dalam Lailatul Qadar itu 9. Jadi 3 kali 9 27.
Zaman kecil-kecil dulu kita belum punya ilmu ya Pak bangunnya melok-melok bakar lilin belum, nunggu malam qadar. Nah, perilaku begitu kelihatannya berlangsung sampai sekarang. Seolah-olah Lailatul Qadar itu dapat rezeki nomplok. Maaf, di bulan Sa'ban kemarin juga ada tanggal tertentu yang diistimewakan, yaitu tanggal 15, pertengahan bulan Sa'ban disebut dengan nisfu Sa'ban. Itu juga ceritanya dibikin sedemikian rupa, seolah-olah kalau kita melakukan ibadah di tanggal itu, di malam itu, maka kita termasuk orang yang beruntung. Ya kalau kata Pak Hadi Hidayat, referensinya nggak kuat. Yang hari raya itu buat Islam memang sebetulnya hanya hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Hari-hari lain, ya nggak boleh ada peringatan-peringatan khusus yang mengacu seolah mengarah kepada ibadah. Untuk bahan renungan, oke. Kelahiran Rasul, Isra Mi'raj, tanggal 9 Muharram, itu boleh-boleh saja, tapi bahan untuk renungan, bukan dirayakan. Nah, di sini dikatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha bismi rabbihim min kulli am. Pada malam kemuliaan itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Allah mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Kalau teman-teman yang lebih mencoba mendalami Pak Bangun, sebetulnya saya dan kita semua ini sejak awal Ramadan itu sebetulnya sudah tancap gas. Tidak ngitung-ngitung kalau. Kalau malam Lailatul Qadar itu turun sekarang, wah itu 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan, dan bulannya seringnya dikaitkan dengan waktu manusia ya Pak Haji ya, sering-sering itu dengan 83 tahun 4 bulan. Kemarin malam salah satu penceramah itu saya ajak diskusi, siapa yang mengatakan bahwa malam itu malamnya manusia? Loh kenapa katanya? Saya ketemu di surah Al-Hajj ayat 47, di surat Sajadah ayat 5, itu Allah menginformasikan bahwa satu hari di sisi Tuhan itu sama dengan 1000 tahun di sisi manusia. Bahkan di surah Al-Ma'arij ayat 5 kalau tidak salah, Allah mengatakan malaikat itu turun naik dari langit ke bumi itu membawa wahyu dalam waktu satu hari yang setara dengan 50.000 tahun. Jadi kalau mengartikan 1000 bulan itu bulan manusia, menurut saya ya itu caranya Allah menyampaikan Al-Quran bahwa itu besar sekali. Sama kalau kita bicara tentang ayat Inna a'tainakal kausar, sesungguhnya Allah telah mengaruniakan nikmat yang besar. Besarnya seperti apa? Hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas besar. Kapan itu? Kalau dilakukan sesuai dengan perintah Allah dan contoh Rasul. Nah, jadi sebetulnya sejak awal Ramadan kita sudah harus ngebut. Ya tidak bermaksud untuk riya ya Pak Bangun ya, sebetulnya sejak awal Ramadan kita harus mentargetkan paling tidak selama Ramadan ini kita bisa mengkhatamkan Al-Quran misalnya 3 kali. Dengan mulut kita sendiri. Kalau 3 kali artinya apa? 1 hari 3 juz. 10 hari 30 juz. 30 hari 3 juz paling tidak. Di samping ibadah-ibadah lainnya yang harusnya selama Ramadan kita tingkatkan dari bulan sebelumnya. Walaupun memang secara ritual ya Pak Habib ya, kita lihat masyarakat kita memang di bulan Ramadan sangat istimewa. Kenapa? Oh kemana-mana bawa Al-Quran. Di Pusri itu dulu ketika sebelum Covid Pak Rudi, itu 10 hari terakhir Ramadan itu enggak perlu banyak jemaahnya, hanya 2000 orang. Dari tanggal 21 sampai tanggal 30 ya Pak Amidi ya. Sayangnya 1 Syawal 2 Syawal balik asal lagi, tinggal 1 sama 2 Syawal. Nah, kita sering menyalahartikan Ramadan itu sebagai tujuan. Setelah sampai tujuan setelah selesai. Padahal Rasul mengisyaratkan Ramadan itu syahrut tarbiyah, bulan untuk berlatih.
Selama sebulan penuh kita dilatih, sama seperti kalau kita diizinkan Allah datang ke tanah suci seperti Pak Hamidi tahun lalu, 40 hari kita beribadah secara rutin, itu sebetulnya untuk latihan. Prakteknya di mana? Balik ke Palembang. Balik ke Alam Raya Residence, balik ke Ngecan Kumbang, balik ke Sabta Marga dan seterusnya. Itu diteruskan. Nah, kembali ke sini. Lantas apa maknanya turun sekaligus dan bertahap itu? Sekaligus itu kelihatannya kalau bahasa dunia sekarang Pak Bangun launching. Ngunjuk tahu kepada alam jagat raya ini bahwa telah diturunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah untuk petunjuk manusia lewat Rasul. Makanya Rasulullah yang menerima Al-Quran menjadi makhluk yang paling sempurna, paling mulia. Umatnya Rasulullah itu juga disebutkan umat yang paling mulia, umat terbaik. Kata siapa? Kata Allah. Di mana? Surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat terbaik, kata Allah. Tapi umat terbaiknya bagaimana? Yang ikut Allah dan Rasulnya. Nah, apa yang diperintahkan Allah tertuang dalam Al-Quran itu dikasih tahu sama alam jagat raya ini bahwa telah diturunkan kepada Nabi terakhir. Nah, kemudian memang baru dari Baitul Izzah kepada Rasulullah itu yang dicatat oleh kita-kita menjadi 22 tahun, 2 bulan, 22 hari itu. Kalau Nabi Musa bagaimana menerima kitab dari Allah? Menurut sebagian ulama, Nabi Musa itu menerima Taurat itu sekaligus di surat An-Nisa ayat 164. Makanya Nabi Musa itu disebut dengan kalimullah. Itu pun tersirat. Kenapa? Dikatakan berfirman langsung. Sementara kepada Rasulullah dan para nabi yang lainnya itu peranan dari Jibril sebagai makhluk pembawa wahyu. Makanya ngomong Pak Bangun, Pak Hamidi itu ketika Isra dan Mi'raj pun sebagian ulama mengatakan beliau di Isra dan Mi'raj Allah bukan menerima perintah sholat, tapi untuk dihibur karena Rasulullah telah melewati tahun yang disebut dengan tahun kesedihan. Tapi turunnya perintah sholat memang semasa dengan peristiwa Isra dan Mi'raj itu lewat Jibril tetap. Silakan dicek nanti di surat Bani Israil ayat 78. Aqimis sholah lidulukis syams ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Nah, kapan malam qadar itu? Ya pertama kali ketika Al-Quran diturunkan. Tadi kita ancang-ancang ya, mungkin tanggal 21 Ramadan pada saat Rasul menerima pertama kali. Nah, selanjutnya diyakini terjadi setiap tahun pada malam-malam terakhir. Di beberapa tempat memang ya lucu, kadang-kadang kita ngelihat umat ini ya Pak Hamidi ya. Itu saya pernah di Jakarta itu 10 malam terakhir itu betatuan itu hanya malam-malam ganjil aja. Malam-malam genapnya enggak. Padahal di kita di Indonesia ini setiap tahun pasti aja ribut-ribut masalah penentuan 1 Ramadan, sebentar lagi penentuan 1 Syawal. Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal itu nanti tanggal 21 April, sementara pemerintah memberikan sign tanggal 22. Di tahun ini kelihatannya Pak Haji akan terjadi lagi seperti tahun lalu yang 1 Syawal kita tuh berbeda. Kita di sini kemarin dengan Pak Emil sudah mendiskusikan, kelihatannya akan memilih tanggal 21 Pak, hari Jumat. Nah, jadi kembali ke sini, malam qadar itu terjadi tiap tahun, tapi kapannya? Nah, ini mungkin barangkali sama seperti pesan Rasulullah ketika Umar bin Khattab menanya tentang orang yang cerdas itu siapa? Orang yang selalu ingat kematian. Nah, mungkin untuk malam qadar ini kita juga bersikap begitu. Seolah-olah malam inilah. Sehingga harusnya sejak dari awal Ramadan dulu Pak Aga kita sudah ngebut ibadahnya. Rasul memang ngasih isyarat ibadah sunnah di bulan Ramadan dihitung wajib di luar Ramadan.
ibadah wajib dihitung berlipat-lipat. Nah yang berlipat-lipat ini harusnya sejak awal Ramadan sudah kita raih. Bahwa kebenaran malam qadar lewat pada saat itu, alhamdulillah. Yang susah itu apa? Kita meraso-raso Pak Rudi. Oh ya aku ketemu dengan malam qadar. Kok tahu awak? Waktu bebuduk tadi pecahnya banyu itu beku. Terus jingok-jingok keluar pohon-pohon itu merunduk. Angin-angin bertiup. Yang fisik-fisik kayak begitu tidak ada dasarnya. Dan ngomong orang yang mungkin mendapatkan malam qadar itu pun tidak bisa mengklaim saya ketemu. Karena buntut-buntutnya jadi riak. Sama pecah ke tanah suci. Oh ya alhamdulillah sekian banyak jemaah di tanah suci ini yang pacak mencium hajar aswad itu termasuk tubuh. Nah mencium hajar aswad itu karena sunnah Rasul saja. Kalau diizinkan Allah alhamdulillah. Kalau tidak juga alhamdulillah. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim sudah menggantikan itu. Tapi karena ilmu orang kita memang terbatas, dikejar-kejar betul tubuh ini. Nah, nyium hajar aswad itu sampai dibayar-bayar uang kita di situ, bikin barikade. Nah, si ibu yang pengen mencium hajar aswad ini digotonglah oleh 10 orang. Gotong itu tidak main-main, dari pucuk ke bawah dipegangi juga loh. Mencium hajar aswad itu sunnah, menjaga aurat itu wajib. Oh, yang sunnah kalahkan yang wajib. Padahal bismillah ya Allahu Akbar itu sudah sama seperti itu. Rasul pernah mencium langsung, pernah dengan tongkat, pernah dengan di atas unta. Istilam itu. Nah kembali ke sini malam qadar ini pun, marilah saya dan kita semua, paling tidak mulai malam ini sampai akhir Ramadan ini, ya kita sediakan waktu untuk beribadah yang lebih daripada yang biasa-biasa. Gimana bisa khotam 3 kali selama Ramadan ini? Ya itu diprogramkan. 1 juz itu kan 10 halaman bolak-balik. 20 lembar. Nah, kita yang tua-tua ini baca setiap sholat 4 lembar. Sehari 20. Hari-hari libur seperti ini bisa ditambah lagi. Subuh jangan pulang dulu kalau tidak katanya pengajian di masjid itu. Ngajilah dapat insya Allah 1 juz. Setelah sholat duha nanti jam 9, 10 atau 10, 11 ngaji lagi dapat 1 juz lagi. Habis zuhur ngaji lagi dapat 1 juz lagi. Habis asar ngaji lagi bisa 5 juz sehari itu. Tapi memang perlu azam, perlu tekad yang kuat dan niatnya tidak untuk berbangga-bangga, tapi untuk berusaha untuk Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu yang dibahas-bahas selalu oleh Pak Beni dan Pak Bangun, arahan dari Pak Haji dalam rangka memahami Al-Quran. Karena Allah mengatakan memang kepahaman itu hanya akan diberikan pada orang yang dikehendaki. Artinya apa? Harus ada effort kita yang lebih dibandingkan dengan hari-hari biasa. Nah nanti keluar dari Ramadan harusnya kebiasaan itu dilanjutkan. Makanya kalau kita lihat Rasulullah 1 Syawal berbuka, yang saya lihat dan saya catat itu referensinya 2, 3, 4, 5, 6, 7 Rasul sudah bersaum lagi. Ya ada aja pendapat ulama ya Pak Bangun ya, nanti di bulan Syawal itu kan saum 6 hari itu kan dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau 30, tidak harus berturutan. Tapi kalau yang saya jalani lebih enak langsung. Kenapa? 1 Syawal berbuka, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langsung berpuasa. Kenapa? Badan kita ini sangat siap Pak Habib. Ditambah 6 hari tidak ketik teraso aja. Kalau diselang-seling itu mulai agak susah. Apalagi kebiasaan masyarakat kita sama seperti bulan Ramadan ini berbuka bersama. Syawal itu alangkah banyaknya acara halal bihalal. Nah kembali ke sini, jadi 10 hari terakhir Rasul melakukan iktikaf. Utamanya mengapain sebetulnya? Dalam usaha meningkatkan ibadah. Kita lepaskan dunia, kita mengacu kepada tujuan nanti ada kebanyakan arahnya ke akhirat. Kan dalam surah Al-Fatihah pun kita sebetulnya berulang-ulang katakan Maliki Yaumiddin. Kita menujunya hari kemudian, dunia itu hanya numpang lewat. Di surah Al-Qasas ayat 77 yang dibahas oleh Pak Sarip kalau tidak salah pada pembahasan tadabbur kemarin dikatakan bahwa wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, kejarlah kebahagiaan akhirat
tapi jangan lupakan dunia. Nah, tanggal-tanggal ganjil itu tanggal 21, 3, 25, 27 dan 29. Tapi kembali, mari kita muliakan semua hari-hari Ramadan itu. Sehingga insya Allah saya dan kita semua tahun ini dikarunia Allah Lailatul Qadar itu. Amin. Tapi usahanya gimana? Ya setiap hari berusaha beribadah sebanyak-banyaknya. Sekarang di Tanah Suci Pak Haji katanya sholat tarawihnya udah dikurangi. Dulu 20 tambah 3 ya Pak Bangun ya. Sekarang 10 tambah 3. Kemarin ada kawan yang ke sana mengatakan apa alasannya? Ya jangan terlalu lama karena di situ kan 2 rakaat istirahat. 2 rakaat istirahat. Karena tarawih sendiri maknanya sebetulnya bersantai-santai. Dan satu hari itu kan 1 juz. Kalau di kita kan biasanya imamnya kecepatan cahaya itu. Cepat sekali. Padahal harusnya ya enggak begitu. Sedikit agak lama lah, tapi kita seolah sholat tarawih itu jadi bebannya. Di kita kan 4-4-3 ya Pak Haji, di beberapa tempat tuh 2-2-2, 2-3. Tapi itu cepat sekali. Saya bermimpi memang Pak Haji suatu waktu nanti di masjid kita ini memang ada hafiz Quran yang setiap Ramadan itu tiap malam memimpin sholat kita. Dan dari hari pertama sampai hari terakhir itu kita tamatkan Al-Quran itu. Dan pengalaman kalau mendengarkan hafiz Quran dengan suara yang bagus itu, tidak terasa waktu berjalan itu. Enak aja kita. Mudah-mudahan nanti di Masjid Al-Furqan ini ada yang begitu dan kita banyak memetik pelajaran dari beliau-beliau itu. Nah Bapak Ibu sekalian, menurut Imam Syafi'i tanggal 21. Ada yang mengatakan juga tanggal 27. Tapi kembali sikap saya dan kita semua seharusnya adalah yang tadi itu setiap malam kita beribadahlah maksimal. Nah kemudian bagaimana Rasul menerima ayat Al-Quran? Allah mengatakan di surat Al-Insan ayat 23 bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu ke Rasul secara berangsur-angsur. Perlahan-lahan, bagian demi bagian. Untuk apa? Untuk memudahkan pemahamannya. Di surah Al-A'la ayat 7 kalau tidak salah, ayat 5 atau ayat 7 saya lupa, itu Allah mengisyaratkan bahwa Rasulullah itu memang walaupun disebut ummi, tapi kemampuan hafalannya sangat luar biasa. Sanukri'uka falatansa, dibacakan Al-Quran Rasul tidak lupa. Hebat dah tuh Pak Bagun. Hebat nian kalau bahasa spionase itu ingatannya ingatan fotografis. Dan kita melihat dengan izin Allah di Indonesia sendiri betapa banyaknya anak-anak kecil yang akalnya belum begitu, tapi ketika menghafal Al-Quran itu seperti Allah taruh lembaran itu di depannya. Kalau Pak Adi Hidayat kan selalu ngomong gitu, surat sekian, sekian, di bagian kanan, baris kesekian, juz kesekian, dan sekian. Itu kalau tidak izin Allah, sulit sekali. Nah buat mereka yang memang sudah posisinya, itu seperti dibentangkan Al-Quran di depannya. Sehingga dia bisa lihat, oh di sini letaknya, sini letaknya. Dan membacakan Al-Quran sebetulnya perintah Al-Quran itu adalah warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran itu dengan tartil. Tidak bermaksud riak Pak Aga, saya dengan kawan-kawan alumni SMA 1 Bukit Tinggi seangkatan, itu setiap hari setelah subuh kami taksin dan tadarusan Al-Quran itu satu hari minimum 1 juz, 20 orang, satu orang 1 lembar. Nah itu terasa betul bahwa di awal-awal dulu banyak yang tidak ngerti hukum tajwid. Nah mari kita sama-sama belajar, memperbaiki itu. Kita di Sumatera Barat kan agak gagah mengatakan adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah, ngaji itulah dari kecil. Iya, tapi yang dikaji itu dikit. Seharusnya gimana? Ya hukum-hukum itu kita review terus.
Jadi kami tiap pagi ngaji itu 5 menit pertama gantian untuk menjadi guru 5 menit. Supaya apa? Diingatkan lagi. Ya mungkin kita semua di sini nggak ngerti itu tanda titik 32 itu apa artinya? Ada satu ayat, ada titik 3 di kanan, titik 3 di kiri. Itu artinya apa? Ada tanda alam alif. Artinya apa? Ada kata-kata solaya. Artinya apa? Ada kata-kata kolaya. Artinya apa? Nah kalau kita nggak saling ingatkan, kita nggak ngerti. Ngaji itu terabas baik. Padahal kalau kita diskusi sama orang Kristiani, kita sebutkan sama mereka, nggak ada kitab di dunia ini yang teko-teko cara membacanya pun diatur. Nggak ada kita baca novel, kita baca koran, suka aja kita baca. Tapi kalau baca Al-Quran, itu ada adabnya, ada tata cara membacanya. Kata-kata Allah tidak semuanya tebal. Kalau huruf sebelumnya itu kasroh, bawah, itu nggak boleh tebal. Bismillah, bukan Bismillah. Tapi kalau O dari Fatah, Allah memang iya. Nah itu kalau nggak dipelajari. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran memang nanti kita lihat Allah yang mudahkan Al-Quran itu untuk diambil pelajaran. Nah di sini dikatakan yang menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah adalah Ruhul Amin, Jibril. Kita memang ketika mengaji Pak Bangun itu sering memang lebih disunahkan berwudu. Tapi sebetulnya kalau kita lihat di surah Al-Waqi'ah ayat 76-79 yang dimaksud dengan tidak dapat menyentuh Al-Quran kecuali orang yang disucikan itu adalah nanti. Mudah-mudahan aja Pak Haji, saya, Pak Bangun, Pak Aga dan semua kita di sini, Ustaz keluarga kita, termasuk orang yang layak untuk menyentuh Al-Quran itu. Tapi dalam hidup sehari-hari memang dibawakan soal menyentuh Al-Quran dengan berwudu dulu. Tapi kalau kita pelajari, itu kelihatannya juga cara orang-orang non-muslim untuk menghindarkan orang Islam dari Al-Quran. Dipersulit. Padahal sekarang kan sebetulnya kita bisa aja ngaji Al-Quran diproyeksikan di dinding. Tidak harus memegang mushafnya. Di atas mobil atau di mana kita dalam kondisi tidak suci pun masih bisa ngaji sebetulnya. Nah, kembali di sini kapan Rasul menerimanya? Pertama ketika yang tadi itu di Gua Hira, ketika beliau diangkat jadi Rasul, kemudian selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. 12 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Jadi surat-surat Al-Quran itu ada yang disebut dengan Makiyah, ada yang disebut dengan Madaniyah. Yang Makiyah itu lebih banyak, 86 surat. Yang Madaniyah itu lebih sedikit, 28 surat. Totalnya 114. Dan surat-surat Madaniyah itu bisa dilihat dari ciri-cirinya, kata-katanya biasanya dimulai dengan Ya ayyuhallazina amanu. Kalau surat Makiyah itu banyak dimulai dengan Ya ayyuhan nas, masih bersifat umum. Nah umur Rasul ketika pertama menerima wahyu 40 tahun, 6 bulan, 8 hari. Itu kalau Hijriah. Tapi kalau Masehi 39 tahun, 3 bulan, 8 hari. Wahyu terakhir terima Rasul pada saat Haji Wada 9 Dzulhijjah tanggal 10 Hijriah. Tahun ke-10 Hijriah. Ketika Rasul berusia 61 tahun kalau Masehi, 63 tahun kalau Hijriah. Lagi Bapak sekalian. Nah ini dikatakan Al-Quran itu tersimpan di Lauh Mahfuz. Di surah Az-Zukhruf ayat 4 dan beberapa ayat lain yang saya katakan tadi, ada 16 ayat yang menyebutkan tentang Lauh Mahfuz ini. Bal huwa Qur'anul Majid fi Lauhim Mahfuz, itu di surah Al-Buruj ayat terakhir 21-22. Al-Quran tersimpan terjaga di Lauh Mahfuz. Yang kita terima sekarang ini catatan tulisannya aja di mushaf Quran. Nah ini yang saya sebutkan tadi Pak Bangun. Al-Waqi'ah ayat 77 sampai 81 ini. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara Lauh Mahfuz, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Tapi kalau bicara Lauh Mahfuz itu nanti di akhirat nanti, karena sekarang yang kita pegang hanya mushafnya saja. Tapi lebih bagus memang kalau kita membiasakan setiap batal wudhu berwudhu lagi. Sangat bagus sebetulnya. Nah sekalian sekali lagi, Al-Quran tidak hanya untuk manusia.
Tapi Allah sendiri mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk seluruh alam. Ini ketemu di surah Al-Furqan ayat 1. Tabarakallazi nazal al-Furqan ala abdihil kitab lil alamina nazira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran, Al-Furqan kepada hambanya agar Al-Quran menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Sekarang dengan izin Allah, alhamdulillah, mungkin ibu-ibu juga buka, bapak-bapak buka di YouTube. Agak terharu juga kita lihat kemarin ya Pak Bangun ya, buka bersama di London, buka bersama di New York City Pak Rudi. Sementara di negara kita yang tercinta ini tidak boleh buka bersama. Belakangan setelah dikritik baru dikatakan itu hanya untuk aparat pemerintah. Tapi lucunya Pak pemerintah justru beberapa hari kemudian setelah bikin penjelasan itu mengadakan pertemuan buka bersama. Walaupun memang buka bersama sendiri sebetulnya banyak mudaratnya daripada manfaatnya sebetulnya pada SIM. Loh kenapa? Biasanya kita berbuka bersama itu di tempat yang tempat sholatnya terbatas. Sehingga akhirnya apa? Gantian. Nah kalau gantian ya nggak sempurna. Karena yang nunggu ini sambil makan. Kapan kebanyakan makan nggak semangat lagi ibadah. Padahal sunnah Rasulullah itu berbuka itu korma atau mungkin air teh gitu ya. Kemudian langsung sholat. Baru makan. Karena ternyata korma itu luar biasa, memang energinya mudah diserap tubuh. Ketika kita sholat itu dibagi-bagi. Jadi kalau kita selesai berbuka langsung sholat itu insya Allah nafsu makan kita udah turun 50%. Tapi kalau kita makan dulu, nah itu yang sering-sering lah tedede Pak Agay tidak baca lagi nak beribadah lah kekenyangan. Nah bagaimana cara belajar Al-Quran? Kata Al-Quran di Al-A'raf ayat 204 dikatakan wa Al-Quran fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibacakan dengarkanlah baik-baik. Makanya Bu Rini saya sering di pesta-pesta sering menyampaikan saran ketika resepsi itu jangan ada lagi lah acara pembacaan ayat suci Al-Quran itu. Kenapa? Banyak uang tidak denger ke. Kapan Al-Quran itu dikaji? Harusnya ketika nikah. Ketika nikah itu yang hadir keluarga terdekat, nak lamo dikit tidak apa-apa. Ini pendapat saya pribadi Pak Haji, karena saya sering di beberapa pesta saya lihat dipaksakan baca Al-Quran, dipaksakan tausiah, yang dengarkan tidak banyak. Kenapa? Apalagi di zaman sekarang, uang pesta itu memang untuk sosialisasi, untuk bertemu dengan kawan. Masih dipaksakan baca itu. Ada waktunya mungkin kita tadabbur Al-Quran, wajar kita bacakan Al-Quran. Kenapa? Kita menyimaknya. Tapi kalau di pesta, jangankan mengaji Al-Quran, kata sambutan aja karena didengarkan orang. Kenapa? Ya orang masih bersilaturahim. Jadi kalau Al-Quran dibacakan harusnya didengarkan dengan tenang. Kenapa? Agar mendapat rahmat. Apalagi kalau kita membaca dewe. Kemudian dikatakan jangan menggerakkan lidahmu cepat-cepat untuk membaca Al-Quran. Itu kata Allah pada Rasulullah dulu dan berlaku juga buat kita. Jadi kalau kita ngafal Al-Quran, jangan pengen cepat-cepat. Dan membacanya tartil. Tartil itu tajwidnya benar, suaranya mantap. Tidak terburu-buru. Banyak Al-Quran yang katakan bacanya dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Tajwidnya benar, panjang pendeknya benar dan seterusnya. Terus apakah sulit belajar Al-Quran? Kata Allah enggak. Kami mudahkan Al-Quran itu kata Allah. Fa innama yasarnahu bilisanika la'allahum tatazakkarun. Di ayat lain Allah mengatakan kami mudahkan Al-Quran itu untuk memberikan kabar gembira kepadamu. Dan di surat Al-Qalam, surah Al-Qamar sampai 4 kali Allah mengatakan walaqad yassarna Al-Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Kalau nenek saya mengatakan dulu, nak lancar kaji karena diulang, pasar jalan karena ditempuh. Untuk bisa lancar, sering-sering kita ngaji.
Dan ngajinya jangan dari murotal, jangan dari tape, jangan dari MP3. Kita dewe yang ngaji. Kalau kita dewe yang ngaji, mata jingok, mulut membaca, telinga mendengar, hati merasa. Beda. Nah, kalau kita sudah sampai di level orang yang beriman yang benar, apa kata Al-Quran? Kata Allah, innamal mu'minuna allazina iza zukirallah wajilat qulubuhum. Dibacakan Al-Quran, hatinya bergetar. Kadang-kadang mau ngomong Pak Bangun, kita kayak orang cengeng. Kadang-kadang yang dengar imam baca itu enak benar terdengarnya, kita ikut nangis. Tadi malam ketika sholat tarawih, imamnya baca surah Ar-Rahman. Itu baru sampai ayat kelima ke 6. Dia udah sesenggukan, kita pun yang dengar juga begitu. Apalagi tanah suci. Suaranya mantap, sound systemnya mantap. Kayak di telinga kita sendiri yang ngomong ya Pak Amidi ya, ayat-ayat Quran dibacakan. Tersentuh kita. Nah, jadi kita memang harus sering-sering mengulang untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang Al-Quran. Nah, lantas apa yang harus dilakukan agar Al-Quran menjadi petunjuk, agar Al-Quran menjadi penjelasan, agar Al-Quran menjadi furqan, jadi pembeda? Ya, yang jelas dibaca. Paling enggak 1 hari 1 juz kita baca. Sekarang mungkin Pak Bangun, Pak Amidi juga sudah ikut di itu ya. Ada belajar penerjemahan Al-Quran secara online itu. Metodenya disebut dengan metode tamyiz. Itu bagus kalau diikuti. Saya sudah tahun kedua ikut sekarang, dari awal dulu ikut. Itu luar biasa, karena ternyata kata-kata dalam Al-Quran itu 80%-an itu dari Al-Baqarah. Ada yang disebut dengan huruf, bukan huruf bahasa Indonesia ya. Huruf itu rangkaian kata-kata. 26 huruf dalam Al-Quran itu. Ada al-atfu namanya, ada bijarin dan seterusnya. Terus apalagi ada kata benda, isim. Terus apalagi ada kata kerja. Kata kerja ini 3. Ada yang masa lalu dan masih berlangsung disebut dengan fi'il mudhari. Ada yang disebut yang betul-betul lewat disebut dengan fi'il madi. Ada kalimat perintah disebut dengan fi'il amar. Ternyata setelah dibaca-baca enak juga menginginkannya. Tapi harus ada effortnya untuk belajar itu. Kenapa? Tiap hari ada PR-nya. Nah, Allah biso karena biasa tadi saya rasakan sekarang setelah belajar enak juga ternyata. Tapi memang kita harus men-set waktu khusus untuk itu. Teorinya memang dikatakan setengah jam belajar, tapi dalam prakteknya kita jadi agak lama. Tapi tidak apa-apa, ngulang-ngulangnya Al-Quran ternyata mengenakkan, mengasyikkan. Karena Allah mengatakan memang Allah akan memberikan kepahaman itu pada orang yang dikehendaki. Nah, yang dikehendaki itu yang mana? Yang mau mendekat pada Allah. Pelajari maknanya agar paham. Menggunakan kalau perlu baca tafsir. Sekarang dimudahkan Allah Bapak sekalian. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Azhar, ada tafsir Departemen Agama. Bahkan ada Quran.com itu kalau diklik itu semua kata-kata itu bisa keluar di situ. Tapi harus kita baca, harus kita pelajari agar bisa memahaminya. Nah, kemudian untuk menambah keimanan dan diimplementasikan. Iya untuk diri, iya untuk keluarga, dan iya untuk masyarakat. Nah, kalau dalam cerita silatnya Koping Ho dulu Pak Rudi, itu dalam dunia itu yang disebut dengan kitab Imbyang Butek Cinkeng kalau istilahnya. Itu kalau ditemukan oleh ahli silat dia akan jadi juara. Silat kalau ditemukan oleh pemimpin negara dia akan menjadi seperti Genghis Khan itu. Nah, ini kita punya kitab yang kata Allah la ghaiba fihi hudal muttaqin. Harusnya kita jadikan sebagai pedoman benar-benar dalam semua hal. Di rumah tangga, di sekolah, di pemerintahan, di sosial masyarakat. Kalau dipakai, Allah janji itu jadi furqan. Jelas yang benar dan yang salah itu, tapi betul-betul dipakai. Dan ini harus secara rutin. Dimulai dari pemahaman yang benar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma yang selalu diulang-ulang oleh Pak Beni dalam pengajian kita hari Jumat itu. Kalau tidak salah di surat Toha ayat 114 itu Pak Bangun ya. Jadi kita bermohon kepada Allah itu kita dikarunia Allah ilmu, diberikan kepahaman. Karena kalau ilmu saja tanpa paham tidak ada artinya. Kemudian apalagi ini yang diajarkan oleh Pak Haji dengan Pak Bedi itu ya, syiar kan. Jadi semua kita tuh sebetulnya harus jadi dai.
Paling tidak kata Rasulullah, balighu ani walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun hanya satu ayat. Nah, untuk bisa nyampaikan kita harus mengaji dulu. Sampai kapan? Sampai kita mendapatkan gelar almarhum, almarhumah. Ya saya dan kita semua mungkin banyak di antara kita yang produk dulu itu ngaji itu sambil lewat. Ngejarnya sekarang memang terbirit-birit. Pak Bangun sama saya dulu waktu kecil kan tidak di pesantren. Tapi kita harus mengejar ketertinggalan itu dengan usaha yang lebih. Spare lah waktu yang lebih untuk itu. Yang bacanya, mencoba memahaminya, yang pelajarinya. Kemudian implementasikan untuk diri, untuk keluarga, dan untuk masyarakat. Yang jelas, Al-Quran berpesan, udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara menyeluruh. Jangan sepotong-sepotong. Agar kita mendapatkan kepahaman yang total. Di Al-Baqarah 269 Allah mengatakan yu'til hikmatah mayasya wa mayu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira wa mayazakkaru ila ulul albab. Allah menganugerahkan hikmah, kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah itu kepada siapa saja yang dia kehendaki. Nah, siapa yang dikehendaki ini? Yang galak marah ke Allah. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Nah, dekat yang dimaksud di sini adalah antara lain di Al-Baqarah 186 yang kita bahas di bulan Ramadan ini, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Orang yang dekat dengan Allah itu kalau dia berdoa akan dikabulkan Allah. Tapi dua syaratnya kata Allah, fal yastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah mereka yakin kepadaku dan hendaklah mengikuti perintahku. Di mana perintah Allah? Allah yang ngasih tahu, Al-Qur'an. Nah, tadi malam saya ketemu ini Pak Habib, mudah-mudahan mungkin merangsang kita. Kalau bahasanya disebut dengan keanehan Al-Quran. Tapi sebetulnya ini yang mengcounter bahwa Al-Quran itu memang bukan dari Rasul. Banyak sekali seolah kebetulan dalam Al-Quran ini. Tapi justru itu memperlihatkan kehebatannya. Kata-kata dunia dan akhirat sama-sama 115. Setan dan malaikat sama-sama 88. Neraka dengan surga sama-sama 77. Sedekah dengan berkah itu 32. Hukuman 117 tapi ampunan 2 kalinya. Kalau kita berniat jahat, kalau tidak dilaksanakan belum dapat hukuman. Tapi kalau berbuat baik, niat saja sudah dicatat, kalau dilaksanakan dapat 2. Nanti silakan ibu-ibu bapak buka di YouTube angka-angka dalam Al-Quran, itu sangat luar biasa. Seperti yang begini-begini kan belakangan orang-orang baru tahu bahwa ternyata manusia itu terdiri dari 23 kromosom laki-laki, 23 kromosom perempuan. Nah, ini tentang daratan dan lautan. Kata-kata daratan 13, lautan 32 kali, kalau dibandingkan itu ternyata cocok dengan hitungan sekarang. Belum lagi kalau Bapak Ibu sekalian ikut di media sosial kan ada yang orang kaget ada satu tempat yang laut itu terbagi 2. Ini Pak Habib ya, yang ini agak biru muda, yang sana biru tua. Ketemu di surat Yasin atau di mana gitu ya. Dan Al-Quran sudah bicaranya sekian tahun yang lalu. Dan Rasul disebut sebagai seorang yang ummi. Tidak mungkinlah Rasul yang ngarang itu. Makanya banyak yang katakan
orang-orang di Amerika sekarang itu dapat banyak penjelasan dari yang namanya Profesor Sabil Ahmad. Silakan buka nanti di YouTube, bagus sekali dia jelaskan itu. Kita dapatkan ilmu yang banyak dari beliau untuk bahan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya dan kita semua adalah calon mati. Allah mengingatkan pada si calon mati ini, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dalam masing-masing diri mempersiapkan hari esoknya. Hari esok itu kapan? Kalau kita wafat hari ini, itulah mulai. Makanya Rasul mengatakan orang yang cerdas itu selalu ingat kematian dan siap menghadapinya. Makanya saya dan kita semua seharusnya setiap saat ada punya waktu, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah, istighfar. Rasul yang sudah dijamin Allah masuk surga aja katanya istighfarnya minimum 70 kali ya Pak Habib ya. Ada yang katakan malah 100 kali. Dan yang namanya istighfar mohon ampun kalau bahasa Al-Quran, bersegeralah. Ada 5 hal memang dalam hidup ini harus disegerakan. Pertama itu bayar hutang. Kenapa? Jangan-jangan kita segera diwafatkan Allah. Yang kedua apa? Melayani tamu. Itu harus disegerakan. Yang ketiga, kalau anak gadis kita datang menyatakan dia sudah ada calonnya, itu disegerakan. Yang keempat, menyelenggarakan mayat. Saya lupa yang kelima apa ya? Apa Bu yang kelima? Bertaubat yang pertama. Yang kedua, melayani tamu. Yang ketiga, menikahkan anak gadis yang sudah minta dinikahkan. Yang keempat, menyelenggarakan mayat. Saya lupa lagi, ada 5 yang perlu disegerakan. Nah, jadi kalau kita punya waktu lowong, sebetulnya kita banyak-banyak istighfar lah. Kenapa? Jangan-jangan kita disegerakan wafat oleh Allah. Makanya menjelang tidur itu kalimat yang bagus, doa yang bagus yang diajarkan itu sebetulnya kalau dengan hati kita kadang-kadang nangis kita sebetulnya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Terbayang enggak kita diwafatkan Allah malam ini? Oh, jangankan malam ini, 5 menit lagi juga bisa. Tapi kita berharap ketika kita diwafatkan dalam kondisi sudah diampunkan. Makanya sebelum menuju ke situ banyak-banyak istighfar. Allah mengisyaratkan kematian itu kapan saja. Dan semua kita pasti mati. Kita nggak bisa bersembunyi dimanapun. Dalam kondisi tertentu mudah sekali orang wafat. Lagi pidato-pidato, lagi menyampaikan acara, mati, nyampak. Makanya mungkin buat ibu-ibu ya sekarang jangan banyak-banyak lagi yang apa tuh, senam-senam apa namanya tuh. Di pesta pun kadang-kadang pakai pesta, apa namanya tuh senam itu? Mamere. Nggak model lagi sekarang ibu-ibu nak goyang-goyang di depan uang itu. Kalau goyang-goyang di kamar BDWan. Saya katakan sama istri saya, untuk apa kamu ikut-ikut rame-rame sama orang itu, ditonton oleh banyak-banyak orang. Olahraga boleh, tapi jangan yang ditonton banyak-banyak kayak gitu. Saya rasa itu Pak Habib yang bisa saya share pada kesempatan ini. Marilah saya dan kita semua memang betul-betul menjadikan Al-Quran itu sebagai hudalinnas, sebagai petunjuk, sebagai wabayinat, dikatakan di situ penjelasan, kemudian menjadi pembeda, menjadi pembatas antara yang benar dengan yang salah. Dan itu harus proses yang berkelanjutan sepanjang waktu. Mari kita jadikan hari ini lebih baik pada kemarin, besok lebih baik pada hari ini. Dan salah satu yang utama adalah kita kaji Al-Quran dan kita lihat bagaimana prakteknya oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah SWT, yang berbuat baik sesuai dengan perintah Al-Quran dan contoh Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita nanti diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum